Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Rahmi selaku dosen pengampu dan pembimbing dari mata kuliah pengantar bisnis, dan selamat pagi rekan-rekan teman sekelas kalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi menggunakan efektivitas promosi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diva Salsabila Yohan, Mentari Syasa Rizky, Wirani Putri Adelina saya sendiri, Keisha Nabila Handayani, Reza Wardana, dan Zidan Indra. Saya Diva Salsabila Yohan, saya akan menjelaskan tentang identifikasi alat baru dan tradisional yang membentuk bauran promosi. Promosi adalah semua teknik yang digunakan penjual untuk memotivasi orang agar membeli produk atau jasa mereka. Pemasar menggunakan banyak alat berbeda untuk mempromosikan produk mereka. Secara tradisional, alat-alat itu adalah periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan. Di sini ada langkah-langkah dalam kampanye promosi. Yang pertama adalah tentukan tujuan untuk setiap elemen bauran promosi. Yang kedua adalah tentukan anggaran promosi. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Yang keempat adalah identifikasi target pasar. Ya, dan yang kelima adalah kembangkan pesan pemersatu. Dan yang keenam adalah mengevaluasi keefektifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Syasa Rizky. Di sini saya akan membahas materi tentang bandingan kelebihan dan kekurangan berbagai media periklanan termasuk internet dan juga media sosial. Baik, dalam suatu media yang mengiklankan produk pasti memiliki fungsinya sendiri nih. Nah, fungsi itu sendiri harus bersifat informatif. Gimana sih informatif itu? Nah, informatif itu yang bersifat menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan. Nah, menginformasikan itu maksudnya adalah tentang informasi dari produknya dan juga tentang informasi media iklan yang dipakainya untuk mengiklankan produk tersebut. Dan kedua itu ada membujuk. Nah, iklan ini yang akan dibuat nanti harus bersifat mengajak atau membujuk. Nah, supaya para konsumen atau penonton ini yang melihat iklan tersebut dapat tertarik untuk membeli. Nah, yang terakhir ini ada mengingatkan. Nah, suatu iklan ini atau suatu produk harus dapat memberi kesan atau pesan yang dapat diingat oleh para konsumennya nanti atau penonton agar produk yang ditawarkan nanti dapat memberikan suatu kesan bagi mereka untuk membelinya atau tertarik untuk mencari tahu terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, yang kedua ini ada keunggulan dan kelebihan dari berbagai media iklan. Yang pertama itu ada koran, majalah, dan juga direktori iklan cetak dan online yellow page. Kalau misalnya koran ini memiliki keuntungan cakupan pasarnya yang cukup luas karena masih banyak pembaca atau tertarik dengan koran di iklan gitu, dan juga dapat ditempatkan dengan cepat nih di mana saja gitu. Dan penerimaan konsumennya cukup tinggi karena masih banyaknya peminat dari penekanan koran gitu. Tapi kekurangannya itu adalah iklan itu bersaing dengan fitur lainnya seperti majalah, web, dan lain sebagainya gitu. Dan juga dibuat ini dari kertas, maka dapat cepat rusak gitu. Yang kedua ini ada majalah. Majalah ini memiliki baik keunggulan nih, dapat menampilkan audiens tertentu, misalnya tentang make up, tentang baju atau fashion gitu. Nah, penggunaan warna ini yang cukup baik nih karena visualnya pun ada gitu seperti modelnya. Nah, ini cukup panjang nih dan juga dapat disimpan dengan baik. Tetapi memiliki kekurangan juga, tidak fleksibel nih. Iklan ini seringkali tuh harus ditempatkan berminggu-minggu dulu sebelum diterbitkan. Dan juga biayanya itu relatif tinggi karena memiliki persyaratan juga untuk diiklankan gitu. Nah, selanjutnya itu ada direktori iklan cetak dan juga online jenis yellow page. Nah, kalau yellow page ini cakupannya pasar lokalnya ini cukup bagus dan luas dan juga banyak digunakan oleh konsumen. Tetapi persaingan ini dengan iklan lain ini persaingan dengan iklan lainnya cukup banyak ya gitu, dan juga
biayanya itu mungkin terlalu tinggi untuk bisnis yang sangat kecil. Jadi kebanyakan nih yang memakai ini bisnis yang emang memiliki brand besar gitu. Dan selanjutnya ada televisi dan radio. Televisi ini pasti kita tahu ya banyak penontonnya gitu. Jadi sangat menguntungkannya, dan penggunaannya tuh dari visual dan juga suara dan juga gerakan gitu, dan menjangkau semua kalangan nih karena banyak penonton kan yang saya bilang tadi, dan juga perhatiannya tuh cukup tinggi dengan tidak ada persaingan dari iklan lainnya gitu, karena memiliki persyaratan tertentu untuk diiklankan di televisi. Tetapi kekurangan ini adalah harganya itu cukup tinggi dan waktu paparan tuh cukup singkat ya, tidak sebanding dengan pengeluaran uangnya gitu, dan membutuhkan banyak cukup waktu untuk pembuatan iklannya juga gitu. Dan selanjutnya ada radio. Radio ini biayanya cukup rendah ya, karena hanya bisa didengar saja gitu tanpa adanya visual. Dan dapat menargetkan audiens tertentu nih, misalnya kayak di Jawa Barat ataupun di Jakarta gitu, karena ada sumber dari radio itu sendiri gitu, ada di mana saja, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Dan ada kekurangannya juga nih, orang itu mungkin tidak mendengarkan iklannya karena mungkin ada salah satu audiens yang tidak ingin mendengarkan iklan di radio, hanya ingin mendengarkan musik saja, jadi dia skip gitu. Dan tergantung pada suatu indera pendengaran gitu ya, karena emang nggak ada visualnya gitu. Dan si audiens ini tidak dapat mencakup cukup banyak untuk iklannya, atau tidak tahu cukup banyak tentang iklan tersebut gitu. Jadi harus cari tahu lebih dahulu, dan karena emang mendengar tuh cukup 1 kali, itu 2 kali saja, tidak bisa diulang kembali gitu. Yang ketiga ini ada luar ruangan dan juga surat langsung. Luar ruangan ini lebih visibilitasnya tinggi ya, dan juga exposure-nya ini berulang gitu, dan juga biayanya tuh rendah, dan fokusnya tuh ke pasar lokal aja gitu. Tapi memiliki kekurangan nih, pesannya tuh terbatas, karena ya cakupannya itu terbatas gitu ya, cuman pasar lokal saja gitu. Dan selektivitasnya ini dari audiens itu cukup rendah gitu. Dan juga surat langsung. Surat langsung ini memiliki keuntungan terbaik nih untuk menargetkan pasar tertentu. Sangat fleksibel juga, dan juga ikan ini dapat kita simpan gitu secara cepat, atau kita serap secara cepat gitu. Tapi harga itu cukup tinggi, konsumen ini dapat menolak iklannya tuh sebagai surat sampah gitu, karena emang hanya bentuknya surat pos antar rumah gitu, dan juga harus sesuai dengan kantor pos juga nih, karena aku bilang tadi pos antar rumah ya, dari pos ke rumah-rumah gitu. Dan terakhirnya ada internet, iklan seluler, dan juga media sosial. Nah, kalau internet ini cakupannya global ya, pastinya, karena semua dunia ini memerlukan internet. Dan kemudian ada tersedia kapan saja, dan juga interaktif gitu ya, karena ada visual, pendengaran, dan sebagainya. Tapi memiliki kekurangan juga, pelanggan dapat meninggalkan situs sebelum membeli gitu, jadi hanya melihat tanpa membeli gitu. Nah, kalau iklan seluler ini jangkauan ini ya cukup bagus gitu di antara pembeli yang lebih muda gitu, karena kebanyakan iklan seluler ini atau handphone khususnya baik digunakan para yang lebih muda gitu, generasi muda yang lebih mengerti akan jejaring sosial gitu. Tapi mudah diabaikan nih atau dihindari karena mungkin iklan tersebut tidak menarik ataupun emang tidak ingin melihat iklan tersebut gitu. Dan terakhirnya ada media sosial, alat komunikasi yang memang luar biasa ya. Ini media sosial mencakup seluruhnya gitu, koran masuk, majalah masuk, televisi masuk gitu, karena semua itu memerlukan media sosial. Tapi kalau pembuatan ini menguras waktu ya, karena harus diedit, ngedesain, dan lain sebagainya gitu. Jadi semua media ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tergantung kita untuk mempromosikannya bagaimana, dan juga cara kita untuk membuat iklan tersebut supaya menarik gitu. Nah, bisa next slide. Nah, selanjutnya ada efektivitas periklanan. Yang pertama itu ada iklan televisi, memiliki banyak penonton. Kita tahu ya, pasti iklan televisi memiliki banyak penonton, tapi televisi ini menawarkan banyak keuntungan juga nih bagi pengiklan nasional, tapi harganya cukup mahal. Nah, iklan ini dengan media televisi ini dihitung dengan durasi berapa lama tayang iklan tersebut,
dan berapa waktu iklan tersebut dibuat, serta dalam pembuatan iklan tersebut harus memiliki cukup dana yang lebih mahal gitu. Nah, tetapi iklan ini tidak dipungkiri bahwa media televisi ini cukup efektif juga nih untuk periklanan karena memiliki jutaan penonton yang akan melihat iklan tersebut. Tapi jutaan penonton itu tidak semuanya akan melihat iklan tersebut karena penonton itu akan melihat nih iklan ini jika iklan itu menarik. Tapi kalau bagi mereka nggak menarik ya tidak ingin dilihat gitu. Jadi tidak termasuk efektif ya. Maka dari itu banyak perusahaan nih yang menuntut agar efektivitas dari televisi ini dapat ditingkatkan lagi. Karena jika terus seperti ini, periklanan dalam media televisi ini ya akan tersingkirkan gitu dan digantikan dengan online ataupun media sosial gitu. Yang kedua ini ada penempatan produk. Menempatkan produk ke dalam acara TV dan film. Ini menyangkut juga ya dengan iklan televisi. Penempatan produk ini yang baik tuh dalam sebuah periklanan harus diperhitungkan dengan menempatkan suatu produk ini, pengiklan ini membayar untuk memasukkan produk mereka ke dalam acara dan film yang dapat dilihat oleh penonton dan dapat disebut juga sebagai suatu sponsor dari suatu acara film tersebut gitu, entah itu acara film atau talk show dan lain sebagainya. Jadi produk kita ini masuk ke dalam acara tersebut dan dilihat. Contoh ini seperti acara pada bulan Ramadan. Nah, misalnya kita sponsorin susu ataupun kopi dan sebagainya. Itu termasuk penempatan produk di iklan. Nah, selain TV dan film juga, penempatan produk ini digunakan juga dalam video game. Nah, kalau misalnya kalian seorang gamer nih, kalian tuh pasti pernah kan ngelihat iklan yang emang ada di video game saat kita memulai ataupun di pertengahan game gitu. Nah, itu juga disebut sebagai penempatan produk dalam periklanan gitu. Nah, yang ketiga ini ada informasial. Program TV berdurasi penuh yang ditujukan khusus untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Nah, informasial ini berhasil juga nih karena menunjukkan produk dan cara kerjanya dengan sangat detail. Mereka ini setara dengan mengirim tenaga penjualan terbaik kalian ke rumah seseorang dan membuat mereka itu menggunakan semua teknik mereka untuk melakukan penjualannya karena memiliki drama atau dialognya, demonstrasi, testimonial, grafik pembelian, dan juga banyak lagi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh iklan produk alat masak seperti blender, pisau, ataupun mixer dan lain sebagainya gitu di suatu acara televisi ataupun juga membuat video dari media sosial gitu. Dan yang kedua ini yang ketiga ini adalah iklan online, pemasaran melalui situs web ataupun Google. Nah, teknologi ini kan sekarang ini telah meningkatkan komunikasi pelanggan dan secara mendasarnya telah mengubah dong cara pemasaran bekerja dengan pelanggan. Nah, membangun hubungan dengan pelanggan dari waktu ke waktu juga itu termasuk dalam iklan online ya, harus gitu. Itu berarti kita nih sebagai penjualnya ini ingin mendengarkan dengan cermat apa yang diinginkan konsumen nih, melacak pembelian mereka, memberi mereka layanan terbaik, memberi akses ke berbagai informasi gitu. Nah, salah satunya yaitu kita bisa coba nih iklan online dengan memasukkan atau mendaftarkan produk kita nih dalam situs web ataupun Google gitu. Nah, salah satu tujuan periklanan online ini adalah untuk mendorong nih calon pelanggan ke situs web tempat mereka dapat mempelajari lebih lanjut produk perusahaannya gitu. Nah, jika pengguna ini mengklik iklan untuk masuk ke situs web tersebut, perusahaan ini memiliki kesempatan nih untuk mengumpulkan nama, alamat, opini, dan preferensi mereka tentang produk kita. Nah, iklan online ini dapat menyatukan juga nih pelanggan dan juga perusahaan, serta memungkinkan pengiklan untuk melihat berapa banyak sih orang yang telah mengklik web kita dan berapa banyak orang yang telah menonton iklan kita gitu. Nah, ini adalah salah satu bagian dari periklanan yang banyak dipakai ya dan juga signifikan hasilnya gitu. Yang terakhir ini ada iklan media sosial, pemasarannya melalui platform aplikasi. Nah, balik lagi, karena teknologi yang semakin hari semakin berkembang, tidak dipungkiri juga nih, media sosial pun akan terkena perkembangannya. Nah, media sosial kini juga banyak, bukan hanya untuk berbagi cerita keseharian kita saja, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk mengiklankan suatu produk yang kita punya, gitu. Nah, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya dapat menjadi wadah nih untuk mengiklankan suatu produk
yang produsen punya gitu, dari kalangan produk rumahan sampai dengan produk yang telah memiliki merek sendiri dapat memanfaatkan media sosial karena memang cukup gratis gitu ya. Semua negara itu memiliki media sosial pastinya. Tetapi media sosial ini memiliki dampak tersendiri, yaitu semakin banyak kalian mempromosikan produk kalian, akan semakin cepat produk kalian dapat di-copyright atau copy-paste atau dijiblak gitu ya bahasanya. Nah, karena media sosial ini tidak hanya mencakup satu wilayah, tapi satu negara, bahkan seluruh negara di dunia gitu. Jadi semuanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, sekian aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dwi Rani Putri akan menjelaskan langkah-langkah proses penjualan pada B2B, business to business, dan B2C, business to consumer. Yang pertama, penjualan pribadi. Penjualan pribadi adalah presentase, tatap muka, dan promosi barang dan jasa, termasuk pencarian prospek baru oleh wiraniaga dan layanan tindak lanjut setelah penjualan. Manfaat penjualan pribadi adalah meminta seseorang membantu Anda yang merupakan customer untuk menyelesaikan transaksi. Penjual harus dapat mendengarkan kebutuhan Anda, membantu Anda mencapai solusi, dan melakukan segala kemungkinan untuk membuat transaksinya menjadi lebih lancar dan lebih mudah. Berikut merupakan langkah-langkah atau proses penjualan B2B yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama ada tahap prospek dan kualifikasi. Pada tahap ini, penjual perlu melakukan penelitian dan seleksi terhadap calon pembeli. Penjual perlu mengetahui calon pembeli mana yang cocok atau sesuai dengan kriteria yang ditawarkan oleh perusahaan atau penjual itu sendiri. Pembeli dengan kebutuhan apa yang akan sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada pra-pendekatan. Pra-pendekatan ini tentunya memerlukan waktu bagi penjual di mana penjual perlu mengetahui informasi-informasi mengenai kebutuhan apa dan manfaat apa yang diharapkan oleh customer itu sendiri terhadap barang yang mereka akan inginkan, seperti itu. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai first impression atau kesan pertama, di mana kesempatan tidak datang dua kali. Jadi sebagai penjual, jika ada kesempatan untuk reach out atau memasarkan kepada calon pembeli, harus meninggalkan kesan yang baik dengan sikap yang ramah, komunikatif, informatif yang tentunya akan mendorong si pembeli ini untuk terdorong melakukan transaksi yang sebenarnya. Keempat, penjual perlu membuat presentasi. Presentasi di sini adalah penjual memaparkan barang atau jasa yang ditawarkan yang mana harus menjawab kebutuhan ataupun permasalahan dari customer itu sendiri yang mana pada akhirnya akan mendorong calon pembeli untuk melakukan transaksi yang sebenarnya. Yang kelima, menjawab keberatan. Dalam proses penjualan tentu saja akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari customer, keberatan atau sanggahan. Nah, sebagai penjual harus mampu menjawab keberatan, sanggahan, dan pertanyaan dari customer itu sendiri. Yang keenam, tutup penjualan. Tutup penjualan juga bisa dikatakan sebagai tahap penegasan ulang, di mana penjual perlu mendorong atau menegaskan kembali dengan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan calon pembeli untuk segera melakukan transaksi penjualan yang sebenarnya. Tindak lanjut adalah di mana penjual harus mengetahui bahwa proses penjualan tidak berhenti hanya di tutup penjualan saja, tapi juga penjual memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi setelah penjualan itu sendiri, di mana kondisinya penjual akan selesai jika barang yang ditransaksikan sudah disetujui dan customer senang dengan transaksi yang sudah dilakukan, di mana penjual juga perlu memberikan tanggung jawab dan menanggapi keluhan atau kritik dan saran dari customer itu sendiri mengenai kepuasan customer, seperti itu. Selanjutnya ada langkah atau proses penjualan untuk business to consumer.
Nah, dalam penjualan bisnis ke konsumen atau B2C, wiraniaga tidak perlu melakukan banyak pencarian atau kualifikasi. Penjual menganggap sebagian besar orang yang datang ke toko memenuhi syarat untuk membeli dagangan yang ditawarkan oleh toko. Demikian pula penjual eceran biasanya tidak harus melakukan langkah pra-pendekatan, meskipun mereka harus memahami sebanyak mungkin tentang tipe orang yang berbelanja di toko tersebut. Seringkali orang yang datang ke toko tersebut sudah melakukan riset online dan tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Maka dari itu, proses atau langkah untuk penjualan B2C atau bisnis ke konsumen ini dimulai dari tahap pra-pendekatan atau mendekati di sini guys ya. Di mana yang sama seperti bisnis to bisnis, pra-pendekatan itu penjual memberikan kesan pertama dengan sikap yang ramah, informatif, dan juga komunikatif yang mana akan mendorong orang-orang atau customer untuk melakukan transaksi yang sebenarnya. Yang kedua, ada tahap mengajukan pertanyaan. Di sini penjual mengajukan pertanyaan seputar kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer supaya penjual dapat memancing sehingga memberikan apa yang mereka butuhkan, menawarkan apa yang mereka butuhkan melalui tahap yang ketiga, yaitu membuat presentasi di mana penjual akan menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri. Sehingga akan berlanjut kepada tahap yang keempat, yaitu tutup penjualan. Sama seperti bisnis to bisnis, di tahap ini penjual akan memberikan penegasan ulang supaya mendorong si customer melakukan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya ada tahap mengikuti. Tahap mengikuti ini sama seperti pada bisnis to bisnis, penjual tidak hanya bertanggung jawab berhenti sampai ditutup penjualan, tapi juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelah penjualan ya. Ini memastikan kepuasan customer atas transaksi yang sudah berjalan. Oke, saya Jan Indra Rahmanto di sini akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat, membangun hubungan. Public relation atau humas adalah fungsi yang mengevaluasi sikap publik, mengubah kebijakan prosedur sebagai tanggapan atas permintaan publik, dan menjalankan program aksi dan informasi untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Bagian dari organisasi yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana komunikasi khusus dengan berbagai media untuk membangun citra. Oke, terdapat 3 program humas. Yang pertama adalah dengarkan publik. Hubungan masyarakat dimulai dengan riset pemasaran yang baik untuk mengevaluasi sikap masyarakat. Cara terbaik untuk mempelajari apa yang diinginkan publik adalah dengan sering mendengarkan masyarakat di berbagai forum, termasuk di media sosial, misalnya sebuah toko roti mengetahui bahwa konsumen mengkhawatirkan bahan tambahan dalam makanan mereka, dan secara aktif juga mencari pilihan makanan yang lebih bersih. Maka perusahaan akan meriset hal tersebut untuk sebuah evaluasi. Dan yang kedua adalah mengubah kebijakan dan prosedur. Bisnis mendapatkan pemahaman bukan dengan memborbardir publik dengan propaganda, tetapi dengan menciptakan program dan praktik untuk kepentingan publik. Misalnya, sebuah perusahaan toko roti membuat daftar bahan tidak akan digunakan lagi dan memformulasi ulang untuk mencapai sebuah kebijakan atau prosedur baru yang membantu sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan publik terkait rasa khawatir terhadap bahan tambahan pada roti yang mereka produksi. Itu sebuah contoh. Dan yang ketiga yaitu beritahu orang-orang bahwa kita responsif terhadap kebutuhan publik, kebutuhan mereka. Tidak cukup hanya memiliki program untuk kepentingan umum, kita juga memberitahu masyarakat tentang program tersebut. Nah, hubungan masyarakat memiliki lebih banyak kekuatan untuk mempengaruhi konsumen daripada komunikasi korporat lainnya, karena pesan datang melalui media
sumber yang biasanya dianggap dapat dipercaya. Nah, peristiwa baru-baru ini telah menekankan perlunya hubungan masyarakat yang baik. Peristiwa semacam itu termasuk pada masalah baterai pada Samsung Galaxy 7 Note yang dulu sempat viral kalau baterainya itu banyak kasus meledak gitu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah publitas. Publitas adalah setiap informasi tentang individu, produk, atau organisasi yang disebarkan kepada publik melalui media dan tidak dibayar atau dikontrol oleh penjual. Publisitas adalah lengan berbicara PR atau humas dan salah satu fungsi utama dari hampir semua organisasi. Jadi, publisitas adalah kegiatan meningkatkan kesadaran dari seorang produk atau layanan agar diperhatikan oleh banyak orang. Misalnya kita ingin memperkenalkan restoran milik kita kepada konsumen, tetapi kita memiliki sedikit uang untuk mempromosikannya, maka kita perlu mendapatkan beberapa penjualan untuk menghasilkan dana. Salah satunya yang paling efektif adalah menjangkau masyarakat dengan melalui publisitas. Terdapat keunggulan dan kekurangan. Yang pertama adalah keunggulan dari publisitas, yaitu mudah menjangkau kepercayaan konsumen. Selain gratis, publisitas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan alat promosi lainnya seperti iklan. Ini dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Ini mungkin muncul di halaman depan surat kabar atau beberapa iklan televisi. Mungkin keuntungan terbesar dari publisitas adalah kepercayaannya. Dan ketika sebuah surat kabar atau majalah menerbitkan sebuah berita, pembaca memerlukan cerita itu sebagai berita dan berita ini lebih dapat dipercayai daripada iklan. Yang kedua adalah kekurangannya. Produsen tidak dapat mengendalikan sepenuhnya. Publisitas juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya pemasaran tidak memiliki kendali atas apakah, bagaimana, dan apakah media akan menggunakan cerita tersebut. Media tidak mewajibkan untuk menggunakan rilis publisitas yang sebagian besar dibuang begitu saja. Selain itu, media dapat mengubah cerita sehingga tidak positif. Cukup sekian pembahasan dari saya. Lanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Reza Wardana, terkait dengan menilai efektivitas berbagai promosi penjualan termasuk sampling. Nah, di slide ini saya membagi terpisah kiri dan kanan. Yang di bagian kiri promosi penjualan, yang di bagian kanan itu sampel atau sampling. Nah, lanjut ke promosi penjualan. Nah, apa sih promosi penjualan itu? Nah, promosi penjualan adalah hal yang merangsang pembeli konsumen dan minat melalui suatu kegiatan dalam bentuk apapun yang berjangka pendek. Jadi, promosi penjualan ini tuh semacam membuat pembeli itu tertarik gitu loh. Ya, pembeli atau yang akan menjadi konsumen itu tertarik untuk membeli suatu produk kita ya melalui kegiatan-kegiatan promosi penjualan yang kita pikirkan, yang kita buat gitu untuk menarik daya tarik konsumen itu. Nah, kegiatan dari promosi penjualan ini mencakup hal-halnya seperti pajangan dan pameran gambar. Nah, pajangan dan pameran gambar ini berupa ya produk-produk kita yang kita desain, yang kita rancang, yang kita buat sedemikian rupa untuk yang tadi itu memperdaya tarik konsumennya itu para pembeli kita, dan juga sponsor, portofolio produk dan lain-lain. Nah, sponsor di sini tuh kita cantumin juga sponsor apa pendukung-pendukung dari produk kita itu apa aja sih. Sponsornya tuh dari produk dari brand-brand terkenal tidak, atau dari sponsornya itu banyak atau tidaknya. Nah, dan juga portofolio produknya itu gambar dari suatu produk, portofolionya itu apa mungkin kalau yang saya tahu sendiri itu kerangka dari produk-produk kita itu kayak gimana aja ya, bentukannya, prosesnya, itu bagian dari portofolio juga. Nah, selanjutnya sebelah kanan,
tidak hanya sekedar promosi penjualan, melainkan ada yang namanya sampling atau sampel. Nah, promosi penjualan ini juga penting dan harus ada yang namanya sampling atau sampel. Nah, apa sih sampling atau sampel itu? Nah, sampling adalah salah satu bagian dari strategi promosi penjualan yang dimana orang lain dapat mencoba suatu produk yang kita punya, yang dilihatnya juga tanpa dikenakan biaya. Kuncinya ada di sini, tanpa dikenakan biaya, dengan tujuan orang tersebut dapat menyukai dan tertarik pada produk yang dia coba ini. Nah, produknya itu kan kalau di contoh kita kan ada haus atau crips atau kue crips. Nah, itu mungkin bisa ya dengan adanya sampling atau sampel gitu, contohnya dengan dibuat dulu minuman dan kuenya, habis itu kita sampel ke orang-orang terkait dengan rasanya enak atau tidaknya, terus minumannya itu bagus dikonsumsinya itu cocok nggak untuk anak-anak muda misalnya atau mungkin para orang tua, nah, dan lain sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada yang namanya teknik promosi penjualan. Nah, teknik promosi penjualan itu yang saya ketahui juga itu terbagi menjadi dua, yaitu dari bisnis ke bisnis atau B2B atau bisnis ke konsumen atau B2C. Ya, mohon maaf, ini salah ketik, artinya B2C. Nah, dari bisnis ke bisnis, saya akan dasarkan dulu dari bisnis ke bisnis B2B. Nah, dari bisnis ke bisnis biasanya dari bisnis yang kita punya dulu, di sebelah kiri, pertama apa aja sih? Yaitu penawaran produk atau barang. Ya, kita menawarkan produk atau barang itu ke bisnis lain gitu, ke perusahaan lain. Ya, dan juga ada juga portofolio produk atau barangnya, dan juga website suatu produk atau barang. Nah, portofolio, website, dan penawar ini tujuan kita tuh kita perkenalkan produk kita kepada perusahaan lain atau ya kepada orang-orang perusahaan yang mungkin ada kaitannya tentang produk-produk minuman, makanan, agar mungkin perusahaan ini tuh bisa jadi konsumen tetap kita, bisa menginvestasi juga di produk kita. Nah, tujuannya apa sih? Dituju kepada perusahaan yang saya tadi bilang, dan juga perusahaan tersebut dapat tertarik pada katalog produk atau barangnya ya melalui portofolio atau website-nya itu sendiri. Jadi kita misalnya saya punya usaha haus, punya perusahaan haus gitu, saya tuh membuat perusahaan lain itu agar tertarik pada produk saya gitu, dengan cara apa aja, penawaran, portofolio, website, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke sebelah kanan, bisnis ke konsumen atau B2B. Nah, bisnis ke konsumen ini, kalau yang tadi bisnis ke bisnis itu ke perusahaan, kalau bisnis ke konsumen itu bisnis ke konsumen atau orang-orang, lebih tepatnya orang, bukan perusahaan, orang-orang di sekitar. Nah, biasanya apa aja sih? Pertama berupa perikanan atau undian atau media berbayar. Maksudnya perikanan ya seperti kita yang ketahui, perikanan itu dipasang di iklan atau pamflet lah, mungkin sepertinya. Undian dan media berbayar itu juga termasuk, seperti ada pamflet atau berbentuk media dari mana aja gitu, tapi ditujunya ke konsumen. Biasanya adanya itu pada event atau acara khusus, misalnya ada acara atau acara seminar atau acara event-event pesta sebagai lainnya. Nah, kita sebagai bisnis produk perusahaan tuh ikut nimbrung, ikut masuk gitu loh, untuk memperkenalkan produk kita agar produk kita bisa dikenal banyak orang, bisa dibeli oleh konsumen banyak orang, dan lain sebagainya. Ya, itu pemaparan 2 slide dari saya tentang menilai efektivitas berbagai bentuk promosi penjualan termasuk sampling dan teknik promosi penjualan, khususnya untuk contoh produk haus dan kue crepes. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Keisha Nabil Handayani. Di sini saya akan membahas tentang promosi dari mulut ke mulut.
Nah, dalam promosi dari mulut ke mulut, orang memberitahu kepada orang lain tentang produk yang telah mereka beli atau telah mereka gunakan. Apapun yang mendorong orang untuk berbicara positif tentang organisasi dapat menjadi efektif dari mulut ke mulut. Misalnya ada suatu toko yang menggunakan penghibur, spanduk, perangkat lain yang menarik perhatian untuk menciptakan promosi dari mulut ke mulut. Nah, salah satu strategi yang sangat efektif untuk menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut adalah dengan mengirimkan testimoni kepada pelanggan lainnya. Nah, dari mulut ke mulut ini sangat kuat sehingga kata negatif dari mulut ke mulut dapat sangat merugikan suatu perusahaan. Kritik terhadap suatu produk atau perusahaan dapat menyebar melalui forum online, media sosial, dan website. Next itu ada viral marketing, di mana mencakup strategi apapun yang mendorong orang untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada orang lain yang menciptakan pertumbuhan eksponensial. Next itu ada promosi dari jaringan sosial atau media sosial yang memiliki peran jauh lebih besar dalam promosi dari iklan. Kebanyakan orang aktif setidaknya satu platform media sosial, contohnya seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Next itu ada blogging, di mana blogging ini cara yang bagus juga untuk berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya dalam suatu jaringan sosial mereka, di situ ada web blogging mereka untuk mengenai apapun promosi tentang perusahaan tersebut. Next itu ada podcast, di mana cara mendistribusikan file digital multimedia di internet untuk diunduh pemutaran ke media portable. Seperti contohnya YouTube atau jaringan sosial lainnya. Next itu ada promosi email, di mana pemasaran email yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperbarui pelanggan tentang berbagai penawaran atau promosi. Nah, biasanya email-email yang berwarna cerah namun sederhana dan to the point itu bisa membantu para pelanggan untuk membaca lebih enak atau lebih baik gitu. Next itu ada pemasaran seluler. Nah, pemasaran seluler ini dapat menggunakan pesan teks untuk mempromosikan undian, mengirimkan berita kepada pelanggan, dan memberikan mereka informasi tentang perusahaan tersebut. Next itu ada menyatukan seluruhnya, yaitu periklanan paling efisien untuk menjangkau kelompok besar konsumen yang anggotanya memiliki sifat yang sama. Publisitas mendukung upaya lain dan dapat menciptakan kesan yang baik di antara semua konsumen. Dari mulut ke mulut, seringkali merupakan alat promosi yang paling ampuh dengan cara mendengarkan, bersikap tanggap, dan menciptakan kesan yang layak disampaikan kepada orang lain yang biasanya disebarkan melalui blogging, podcasting, dan posting media sosial. Next itu ada strategi promosi. Nah, strategi promosi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi dorong, di mana produsen menggunakan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan semua alat promosi lainnya untuk meyakinkan grosir dan pengecer untuk menyimpan dan menjual barang-barang dagangannya, mendorongnya melalui sistem distribusi dari toko ke toko. Yang kedua adalah strategi tarik, di mana mengarahkan upaya periklanan dan promosi penjualan yang berat kepada konsumen. Jika strategi tarik berhasil, konsumen akan pergi ke toko dan meminta produk tersebut. Nah, rencana promosi akan dikembangkan untuk keseluruhan sistem. Idenya adalah mengembangkan penawaran produk total yang menarik bagi semua orang, yaitu ada produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Kembali lagi ke saya, Reza Wardana. Di slide ke-23 ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh brand perusahaan di Indonesia yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu produk minuman terutama yang bernama Haus. Nah,
Produk House ini sendiri merupakan produk minuman yang rasanya bervariasi, dicampuri oleh susu, terus bisa dicampur dengan susu coklat juga dan lain sebagainya, dan juga dicampuri oleh beberapa boba. Nah, minuman ini juga terkenal di Indonesia karena dengan cita rasa minuman yang enak dan juga harga yang terjangkau. Saya sendiri pun juga pernah mencobanya dan rasanya itu juga enak dan harganya juga pas di kantong untuk remaja-remaja terutama, dan mungkin minuman ini menjadi pilihan jikalau membeli minuman untuk menemani kesibukan saya terutama di saat mengerjakan tugas, mungkin di saat liburan dan lain sebagainya. Nah, ini pun merupakan contoh gambar dari produk House. Biasanya gambar ini tuh dipasang untuk sebagai promosi dan memperkenalkan produk House itu sendiri apa aja sih. Ya, salah satunya secara sekilasnya saja produk House-nya itu sendiri diperkenalkan. Oke, dan di sebelah kanan ada berupa contoh video tentang produk House yang kelompok saya dapatkan dari platform media sosial berupa TikTok. Ya, video ini bisa disimak dan saya akan memulai videonya. Minuman viral termurah dan anti dijutekin. Cus, sekarang gue mau ajak kalian ke House. Kaget guys, ternyata di House itu harga minumannya dimulai dari 5.000 aja. Nah, yang sekarang mau gue beli ada 3 macam varian. Ini gue pesen boba brown sugar dikasih susu segar. Gimana, seger banget kan? Gue juga cobain Thai green tea dan lemon tea. Sumpah guys, ngeliatnya aja udah seger. Pasti seru, makin tambah lebih seger. Ini sih definisi minum enak, seger, gak bikin kantong jebol. Gak cuman gue aja loh yang suka, bocil aja juga suka. Bilangnya sih icip-icip, tapi udah habis aja tuh. Semuanya enak-enak, manis dan juga seger. Kalau kemari, biasanya kalian suka beli yang apa? Biasanya tuh kalau kemari gue gak cuma beli minuman, tapi gue juga beli ganjel roti. Jadi ini tuh roti kukus yang pilihnya bisa kalian pilih sendiri. Mau coklat keju, omo maltin, atau selai blueberry juga ada. Tinggal pilih aja guys. Rotinya lembut abis, isiannya juga manis, enak banget deh kalau dimakan pas anget-anget. Pokoknya House enak dan murah banget, dijamin gak bakal nyesel. Kalian juga jangan lupa cobain ya. Nah, terkait video yang saya paparkan ini berupa dari media sosial platform TikTok, bahwa produk House ini bukan hanya memperkenalkan kepada customernya tuh minuman saja, tapi ada makanan tadi berupa salah satu ganjil roti. Jadi produk House ini bukan cukup ya, kreatif juga dalam memasarkan produk, memperkenalkan produknya. Ya, memang yang kita ketahui produk House ini sendiri di media sosial yang kita lihat terutama itu, produk House terkait dengan minuman ya, terkait dengan minuman-minuman bobanya dengan varian rasa yang seperti brown sugar boba dan lain sebagainya. Tapi mungkin pas kita ke sana, ternyata lebih banyak lagi pilihannya loh. Ya, ada makanan juga seperti ganjel roti dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin membuat orang menjadi daya tarik, menjadi wah, ternyata produk House ini banyak juga ya variannya ya. Dari makanan ada, minuman ada dan lain sebagainya. Dan harganya pun juga murah. Yang tadi seperti lihat di video ini, harga minumannya pun juga bisa mencapai 5.000 loh paling murahnya. Dari itu untuk minuman cukup terjangkau ya harganya ya, dan sangat mungkin bisa dibilang sangat murah juga. Nah, itu tadi media iklan promosi dari produk House berupa platform TikTok, dan sebenarnya banyak lain sebagainya sih, bukan hanya di platform TikTok aja, platform Instagram, Twitter, Google pun dari websitenya pun dia juga pasti membuat dan mengupload apa aja sih produk yang dia buatkan, yang dia pasarkan. Nah, selanjutnya promosi dari bisnis ke bisnis atau kedua B, apakah ada nggak sih dari produk House ini sendiri? Ya pasti, yang seperti yang saya jelaskan pastinya ada. Seperti penawaran produk, portofolio atau websitenya. Produk House ini sendiri dia pasti banyak menawarkan produk-produknya, produk minumannya sebagai promosinya dia juga. Mungkin yang kita ketahui, di mana sih kita bisa melihat promosinya itu, produknya itu apa aja sih. Nah, kalau itu bisa kita lihat pasti balik lagi ke media sosial, platform TikTok, platform Instagram, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita jalan gitu, keluar, dan dia itu mempromosikan tuh barangnya itu. Dan itu biasanya promosinya barang itu biasanya ke bisnis. Kalau yang ke perusahaannya itu sendiri, dia menawarkan produk ke
ke perusahaan lain, mungkin lewat website atau lewat email biasanya, ya, agar para perusahaan itu bisa melirik produk yang dia tawarkan dan dia buat, supaya untuk bisa menjadi kerjasama juga sebagai investasi juga atau sebagai berlangganan untuk membeli sebagai konsumen produk dari house itu sendiri. Dan secara kalau B2B, bisnis to bisnis itu secara ke perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya dari bisnis ke konsumen atau B2C. Nah, biasanya B2C ini ya salah satunya seperti ini, media platformnya berupa TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Atau secara langsung dan ditujukan kepada konsumen orang-orang sekitar. Bedanya kalau perusahaan itu lebih ke membuat website, dari website atau dari Gmail atau Yahoo atau lain sebagainya, Twitter, media platform lainnya ditujukan ke perusahaan untuk investasi, untuk konsumen tetap lah istilahnya. Kalau ke B2C itu bisnis konsumen itu orangnya itu sendiri, orang-orang yang ada di sekitar. Contoh yang seperti ini, dia ada buka usaha salah satu cabang haus, salah satu cabang produk minuman haus, dan dikenalkan orang-orangnya juga sekitar dikenalkan dengan produk haus itu sendiri, berupa diberikan promosi lah atau lain sebagainya, dan orang tersebut tertarik, konsumen tersebut tertarik dan membuat video berupa testimoni lah, bisa kita bilang hasil dari minuman haus itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah promosi dari mulut ke mulut. Nah, di slide ini yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, dalam promosi dari mulut ke mulut, orang memberitahu orang lain tentang produk yang telah mereka beli atau layanan yang telah mereka gunakan. Nah, di video ini orang tersebut itu memberitahukan kepada orang-orang yang menonton video ini bahwa produk house ini tuh bagus loh, enak loh rasanya, nikmat loh, seneng loh, dan harganya murah dan terjangkau loh, sehingga orang yang menonton itu tertarik untuk membeli produk house itu sendiri. Lalu salah satu strategi yang sangat efektif untuk menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut adalah dengan mengirimkan testimoni kepada pelanggan. Balik lagi, testimoni pelanggannya itu berupa video ini tadi, sehingga orang-orang mungkin bukan hanya 1-2 video saja, mereka banyak video testimoni dari produk house itu sendiri. Ya, selanjutnya video tadi itu mungkin sebagai penghibur atau sebagai penghibur terutama yang menarik perhatian untuk menciptakan promosi dari mulut ke mulut. Jadi dari mulai video ini mungkin orang bukan hanya melihat dari video TikTok aja ya, biasanya orang tersebut itu mungkin yang di video itu memperkenalkan gitu, memberitahukan kepada teman-temannya bahwa saya habis bikin video loh tentang produk house, wah ternyata enak banget, oh boleh lihat gak video, atau mana videonya, oh ini videonya nih. Nah, itu mungkin merupakan salah satu teknik promosi dari mulut ke mulut juga, produk house itu sendiri. Nah, selanjutnya ke strategi promosi. Strategi dorong produsen untuk menggunakan iklan. Untuk menggunakan iklan, produsen produksi house itu sendiri berupa platform apapun itu, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan semua alat promosi lainnya untuk meyakinkan grosir dan pengecer menyimpan dan menjual barang dagangan. Ya, itu jadi menjual barang dagangan untuk memberikan suatu promosi. Jadi promosi dari house itu berupa apa saja ya yang produsen produk house itu sendiri yang bisa lakukan ya. Kalau dari kedua promosi ini yang kita bedain, yang sebelah kiri itu produk berupa penawaran produk biasanya dari house, gambar ya, foto produknya. Kalau dari sini itu berupa video ya dari platform media sosial. Ya, mungkin cukup itu saja bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya terkait kue crips. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan contoh, yakni produk rumahan, yaitu cake crepe.
Church, you are my place of worship. I heard your love cannot be the circuit. When I got caught, I hope that you're the verdict. When you're around, my hands are turning burden. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're near my hands, I know your purpose. Take one look at you, your heaven's incarnate. What is this spell? I need to show some mercy. Oke, jadi jika kita analisis mengenai produk rumahan K-Crab itu sendiri, K-Crab ini sendiri, bisa dilihat kalau owner K-Crab ini menggunakan media sosial sebagai salah satu media iklan untuk mempromosikan K-Crab-nya itu sendiri. Nah, di sini owner dari K-Crab ini menggunakan aplikasi TikTok untuk me-reach out atau menjangkau pasaran dari barang yang ditawarkan, yakni anak-anak milenial. Seperti bisa kita lihat juga kalau misalnya pemilihan dari sound atau suara atau lagu yang digunakan, dan juga pemilihan dari bentuk video yang sesuai dengan tren masa kini atau tren yang sesuai dengan milenial yang merupakan target pasar dari owner K-Crab itu sendiri. Nah, selain dari media sosial, bisa kita lihat dari video yang tadi juga kalau misalnya owner K-Crab ini juga menggunakan salah satu bentuk promosi, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Seperti yang bisa kita lihat kalau misalnya K-Crab ini juga sering melakukan ataupun meminta testimoni dari customer-nya itu sendiri yang diupload atau diberitahukan kepada teman-teman customer yang nantinya pasti akan mendorong teman-teman dari customer itu sendiri untuk membeli K-Crab-nya itu sendiri. Jadi dilakukan promosi dari mulut ke mulut. Nah, jika kita analisis dari proses penjualan yang sudah dibahas sebelumnya, owner K-Crab ini merupakan masuk ke dalam kategori B2C atau business to customer, di mana owner K-Crab ini perlu melakukan pendekatan, yakni memberikan kesan pertama atau kesan yang baik terhadap customer dengan rasa yang tidak mengecewakan, pelayanan yang baik, kualitas bahan yang digunakan, kualitas kualitas makanan yang dipasarkan. Nah, terus juga owner dari K-Crab itu sendiri juga melakukan tahap yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan yang muncul ini, apakah bisa makanan fancy atau makanan berkelas didapatkan dengan harga yang miring atau yang bisa dikatakan murah, seperti itu. Selanjutnya ada tahap presentasi, di mana si owner K-Crab itu sendiri memasarkan dengan menampilkan konten-konten yang menarik dan menunjukkan bahwa makanan yang bisa dikatakan terbilang mewah dapat didapatkan dengan harga yang dapat dikatakan murah, seperti itu. Selain itu juga tentu saja owner dari K-Crab ini sendiri melakukan tutup penjualan atau penegasan ulang dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang mendorong para calon customer untuk benar-benar melakukan transaksi yang sebenarnya. Selain itu juga bisa dilihat kalau misalnya owner dari K-Crab ini sendiri melakukan inovasi dan memperbaiki dan juga mungkin mendengarkan kritik dan saran dari customer-nya, yang mana merupakan tindak lanjut atau tahap terakhir dari proses penjualan itu sendiri. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan mengenai contoh produk rumahan yaitu K-Crab. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.